ASN yang terdiri dari PNS dan P3K bukanlah pelayan pemerintah. ASN adalah pelayan rakyat. Ya teman-teman, itu adalah video hook saya untuk video konten kali ini yang akan membahas tentang ASN, terutama tentang PNS. Karena saya, ada orang lagi di belakang. Kalau ada orang di belakang saya agak sedikit malu untuk berbicara. Ya, balik lagi, ini adalah konten saya yang saya gunakan untuk latihan public speaking. Dan di sini saya akan bahas tentang PNS. Sebagaimana pada hook, saya ingin membahas dari sudut pandang tentang apa yang wajib dilakukan oleh PNS sebenarnya. Apakah PNS itu pelayan pemerintah? Apakah PNS itu pelayan rakyat? Nah, kalau dari undang-undangnya menurut saya adalah PNS itu dan ASN terutama secara luas itu bertanggung jawab pada Pancasila yang pertama. Pancasila itu sudah mengatur berbagai banyak hal, merangkum berbagai banyak hal yang ada di Indonesia ini. Dan isi Pancasila itu apa? Sangat mengatur tentang kehidupan kerakyatan dan masyarakat. Kemudian yang harus dipatuhi adalah Undang-Undang Dasar. Juga Undang-Undang Dasar adalah hal-hal yang mengatur tentang kehidupan rakyat, masyarakat, yang kemudian menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakannya. Nah, yang terakhir baru patuh pada pemerintah. Pemerintah dalam artian adalah sebagai pelaksana dari amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, jadi menurut saya kalau ditanya apakah ASN itu adalah pelayan pemerintah atau pelayan rakyat, ya saya setuju pelayan rakyat, tapi di bawah komando pemerintah, yang mana pemerintah itu harus mengutamakan kerakyatan, mengutamakan rakyat. Dan jika kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu ternyata merugikan rakyat, maka siapapun ASN yang ada di pemerintahan tersebut wajib untuk bersuara secara tertib, baik itu di forum-forum yang ada di instansinya masing-masing, atau mungkin ya menurut saya tidak apa-apa ASN itu mencoba bersuara di ruang apapun dengan cara yang tertib dan sopan juga, dan tidak memancing huru hara. Ya sedikit sentilan tidak apa-apa lah menurut saya gitu, karena sebagai ASN tidak semua hal itu bisa disentuh karena ada banyak bidang-bidangnya gitu. Masalahnya bidang-bidang ini walaupun terbagi-bagi dalam banyak bidang, itu menyangkut kebutuhan dan kehidupan banyak rakyat, termasuk ASN sendiri. Nah, kalau ada kebijakan pemerintah itu yang menyangkut atau berada pada satu bidang, katakanlah kementerian atau badan lembaga atau mungkin instansi pemerintahan daerah, kalau ada kebijakannya yang merugikan rakyat, itu adalah ruang tanggung jawab bagi ASN yang ada di dalamnya untuk bisa mengutarakan pendapat, mengutarakan logika, argumentasi bahwa hal tersebut sebaiknya tidak dilakukan. Kenapa? Karena tidak hanya merugikan rakyat, itu juga akan merugikan si pemangku kebijakannya juga. Bisa dilihat banyak hal-hal yang ya katakanlah korupsi gitu ya, ketika nekat dilakukan oleh si pemerintah atau pejabat tingginya ini, akhirnya juga merugikan dia sendiri gitu kan. Ya banyak kejadian itu ya mencoba curi-curi sedikit-sedikit, tapi pada akhirnya juga ternyata banyak dan akhirnya celaka sendiri. Nah, itu yang terjadi. Maka daripada kebijakan itu kemudian merugikan rakyat,
dan kemudian merugikan si pejabat sendiri dan merugikan si PNS sendiri, lebih baik bersuaralah, berargumentasilah menurut saya gitu, pada ruang yang ada, pada ruang yang tepat gitu. Nah, kalau tidak bisa, menurut saya tidak sepakat jika forum itu menyepakati satu keputusan yang kemudian ternyata itu tidak tepat. Menurut saya itu tidak boleh didiamkan, karena ini bukan urusan orang per orang, bukan urusan prestasi si pemerintah, bukan urusan prestasi si bos, bukan urusan prestasi masing-masing PNS. Ini menyangkut berbagai hal. Nah, makanya sekarang itu kalau kita runut masalah masing-masing yang terjadi di negara ini, sulit gitu untuk mengurusnya satu persatu. Semuanya saling berkaitan. Mau bahas pendidikan ke bawah ekonomi, mau bawa ekonomi ke bawah urusan agama, mau bawa agama ke bawah urusan hukum, kesehatan dan lain-lain gitu. Nggak bisa gitu, nggak bisa kita mau dari mana harus diperbaiki negara ini gitu. Nah, itu sih pendapat saya. Saya sebagai warga negara Indonesia bolehlah berpendapat ya, dan itu diatur dan dilindungi oleh undang-undang dasar. Dan saya merasa ini bukanlah suatu hal yang provokatif. Menurut saya ini seharusnya jadi bahan diskusi buat ASN, dan saya berada di sebuah instansi yang tidak seperti instansi lainnya, yaitu TVRI. Nanti akan saya bahas di konten berikutnya, yang mana di sini hanya bisa saya lakukan ya seputar membahas hal-hal yang bisa dilihat orang sebagai potensi untuk bisa dinikmati oleh masyarakat berupa konten-konten di televisi, di media sosial yang mendidik, yang menghibur. Hanya seperti itu yang bisa saya lakukan. Saya tidak bisa membuat kebijakan yang sangat berpengaruh pada masyarakat. Nah, ada lagi bidang yang mungkin bisa berpengaruh terhadap kebijakan, yaitu bidang pemberitaan, yaitu memberitakan hal-hal yang di luar aturan, di luar harapan. Menurut saya itu harus dilakukan. Tidak bisa kalau sudah memang terjadi suatu kekeliruan, itu jangan dilindungi lagi, maksudnya jangan dibela gitu. PNS ini bukan pembela pemerintah, bukan pembela para penguasa. PNS itu bertanggung jawab pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dan penguasa dan pemimpin. Sehingga tanggung jawabnya adalah melaksanakan tugas dan mengontrolnya. Itu. Nyaman gak ya? Ya, menurut saya sih aman ya, karena memang seperti itu harusnya. Dan ya capek gak sih lihat kondisi-kondisi kayak gitu-gitu aja, apalagi banyak yang ngata-ngatain PNS gini gitu, padahal banyak PNS yang kerjanya luar biasa, tunggang langgang pengen hal yang terbaik untuk masyarakat, tapi ternyata dikata-katain korupsi inilah, penyelewengan itulah, padahal ya kerjanya lumayan berat sekarang, nggak seperti PNS yang dulu gitu, yang stigmanya dinilai sebagai pekerjaan yang santai. Sekarang banyak PNS yang sibuk, teman-teman. Tapi tetap aja secara sistem banyak hal yang carut marut dan kusut sekali. Ya, demikianlah. Ini hanya sebuah latihan untuk public speaking ya. Kalau ada yang salah, mari kita diskusi, jangan dilaporkan. Hahaha. Kalau saya terima jika pendapat saya salah, dan
Saya tidak menyinggung siapapun di sini. Ini hanya sebuah argumentasi agar kita bisa dapat hidup lebih baik di negara tercinta kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.